Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kara Porzindo dengan NIM 19135165 untuk mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu MIPA. Baiklah, di sini saya berasal dari Manajemen Perhotelan 19 akan menjelaskan tentang PPT proposal penelitian saya yang berjudul sebagai berikut. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat konsumsi food and beverage di hari Semarang Batam. Latar belakang masalahnya itu pariwisata merupakan sektor yang berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber dan menghasilkan bagi bangsa dan negara. Hotel merupakan bisnis jasa akomodasi yang di dalamnya terdapat unsur pelayanan, kenyamanan, serta fasilitas penginapan yang dibutuhkan bagi mereka yang menghendaki sarana penginapan untuk kepentingan keluarga maupun liburan. Identifikasi masalahnya yaitu pengaruh buruk pandemi COVID-19 terhadap tingkat konsumsi beverage. Yang kedua yaitu penurunan kualitas pelayanan tamu akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah peran otoritas pariwisata yang belum memadai dalam menjaga stabilitas tingkat konsumsi food and beverage di hotel. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Yang pertama yaitu tingkat konsumsi F&B, yang kedua yaitu kualitas pelayanan tamu, yang ketiga itu peran otoritas pariwisata daerah. Yang keempat itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap konsumsi food and beverage di hari sisa Perayaan Batam. Kemudian bagaimana kualitas pelayanan kepada tamu di hotel tersebut. Kemudian bagaimana peran otoritas pariwisata setempat dalam menjaga stabilitas kunjungan di hari sisa Perayaan Batam. Tujuan penelitiannya yang saya ambil yaitu untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap konsumsi food and beverage di hotel. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pandemi COVID-19 terhadap kualitas pelayanan hotel. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana peran otoritas pariwisata setempat dalam menjaga stabilitas tingkat konsumsi food and beverage. Adapun manfaat penelitian yaitu manfaat praktisnya yaitu dapat memberikan masukan kepada hotel maupun instansi terhadap pandemi COVID-19. Manfaat teoritisnya yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dalam aspek sosial, ekonomi maupun kesehatan. Dan akademisi tersebut, penelitian ini salah satu syarat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Bab 2-nya itu yang pada sebab kajian pustaka. Aspek-aspek teoritis, pengertian food and beverage. Makanan dan minuman sangatlah berpengaruh dalam kehidupan. Menurut Sokrasno dan Pendet, 1998, halaman 4 menyebutkan food and beverage adalah sebuah bidang usaha yang merupakan bagian usaha seperti hotel, yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan karena di dalamnya terdapat pelayanan yang menyediakan makanan dan minuman serta dalam kebutuhan lain yang terkait dari sebuah hotel atau dikelola secara komersial. Pengertian konsumsi. Menurut Georgi Mankiw tahun 2007, konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang bersifat tahan lama meliputi perlengkapan, kendaraan, dan barang. Yang tidak tahan lama contohnya makanan dan pakaian. Selanjutnya itu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi ada 5. Yang pertama adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Yang kedua adalah mengurangi nilai guna suatu barang secara bertahap. Kemudian pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang keempat adalah memuaskan kebutuhan fisik. Indikator kepuasan konsumennya ada 4, yaitu repurchase, kemudian menciptakan word of mouth, kemudian menciptakan citra merek, lalu yang terakhir menciptakan keputusan pembelian pada perusahaan yang sama. Kemudian kerangka konseptualnya saya ada 3, yaitu kepuasan tamu, kebersihan makanan minuman, dan pelayanan hotel.
Pertanyaan penelitian ini dapat saya simpulkan itu sebagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kebutuhan tamu. Yang kedua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kebersihan makanan. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap tingkat pelayanan hotel. Ketiga, yaitu bab 3, yang terdapat jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan tujuan yang ingin capai, maka penelitian ini digolongkan pada penelitian deskripsi kualitatif dengan metode survei dengan teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2019, metode deskripsi adalah metode dengan penelitian yang tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain atau mencari hubungan variabel dengan variabel lain. Maka sesuai dengan permasalahannya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat konsumsi makanan dan minuman di masa pandemi hari siswa Barelang Batam. Kemudian tempat penelitian ini terdapat di Hari Siswa Barelang Batam yang berlokasi di Jalan Trans Barelang, Tembesi, Kecamatan Sapulung, Kota Batam. Kemudian variabel dan definisi operasional variabel yang saya ambil yaitu menurut Sugiono tahun 2019, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini yaitu tingkat konsumsi makanan dan minuman sebagai variabel mandiri. Kemudian informan penelitian saya ambil dari dilakukan secara purposive sampling. Yang menjadi informannya yaitu asisten restoran manager, asisten bar manager, karyawan food and beverage FB product, dan pelanggan, dan sejumlah informan yang berjumlah 10 orang. Kemudian populasi atau sampelnya, populasinya saya ambil dari karyawan, pelanggan, maupun staf-staf yang ada di Hari Siswa Barelang Batam sebanyak 10 orang. Berikut inilah data jumlah yang akan saya wawancarai atau populasi dari penelitian saya. Kemudian jenis data penelitian, data primer. Data primer adalah data analisis mengenai tingkat konsumsi makanan dan minuman di Hari Siswa Barelang Batam, di mana pengambilan data dapat dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap informan yaitu karyawan food and beverage department dan pelanggan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian secara sekunder dilakukan dengan cara media perantara seperti buku, jurnal, catatan, dan bukti yang telah ada yang ada di Hari Siswa Barelang Batam. Kemudian instrumen penelitiannya untuk melakukan penelitian kualitatif. Penulis akan melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi di restoran dan Hari Siswa Barelang Batam. Kemudian dari pengumpulan datanya ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu kegiatan yang langsung kita lakukan di tempat tersebut dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data awal serta melihat kondisi langsung di objek penelitian. Kalau wawancara yaitu pertemuan dengan 2 orang atau bertukar ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontribusikan makna dalam topik tertentu. Kemudian dokumentasi yaitu dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam penelitian ini berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan analisis makanan minuman di Hari Siswa Barelang Batam dan data-data jumlah karyawan. Teknik analisis dan terakhir teknik analisis data saya ambil 3 yaitu reduksi, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Baiklah, itu saja proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan maaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.